Karyawan, nah yang kemarin itu viral banget disiksa sama bosnya. Gede tawaran penguin ya. Nah, Sama saya sampai jual motor. jual motor. Iya. Motor satu-satunya. Bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November. Ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. Bikin laporan polisi harus dirujuk ke Polres lain. Ini polisi apa rumah sakit ini gitu kan. Kami sebagai anggota yang berdinas di Satuan Reskrim, kami memilah-milih laporan mana yang menghasilkan uang, itu yang kami dahulukan. Luka Sederhana. ada, saksinya ada, barang buktinya ada, videonya juga ada. Video Sampai ada. 2 bulan begitu. Apanya yang nggak ada? Apanya, Pak? Yang nggak ada, Pak? Yang nggak ada itu hasil penyidikan gitu ya. Dia si pelaku minta makanannya dianterin sama saya ke kamar pribadinya. Terjawab, Komisi 3 tanya ke polisi kenapa lambat banget nanganin kasus kriminal. Dijawab sama mantan anggota polisi, karena kalau kriminal harus ada duitnya, guys. Wow. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini Let's Go akan membahas tentang kasus ya dari kisah Dwi Ayu Darmawati ya. Yaitu seorang karyawan, nah yang kemarin itu viral banget disiksa sama bosnya. Nah, bosnya yang segede gentong air ini. Segede tawaran penguin ya. Nah, jadi yang belum tahu kasusnya tapi dengar kisi-kisinya, di sini Let's Go ungkapin sebentar kronologi kasus singkatnya. Nah, dan juga Komisi 3 ini sampai turun tangan. Kenapa sih polisi ini lambat banget menangani kasus ini? Dan ternyata jawabannya itu berbelit-belit. SOP lah, penyidikan lah. Namun ada satu anggota mantan polisi mengatakan bahwa reserse kriminal ini kalau mau diurus harus ada duitnya, guys. Wanjay! Let's Go baru tahu. Kalian baru tahu kalau laporan kriminal itu harus ada duitnya, guys. Hah? Baru tahu ya? Baru kaget sekali kita loh. Nah, jadi sebelum kita menampilkan mantan anggota polisi ini, kita cerita dulu tentang kronologi kasus Dwi Ayu ini. Nah, jadi Dwi Ayu ini kerja di salah satu toko roti. Kasusnya viral karena dia dapat penganiayaan. Itu sampai berdarah-darah dia dianiaya sama bos toren penguin. Nah, ini dia gambarnya. Nah, sekarang udah ditangkap ya. Jadi ceritanya si Ayu ini diminta sama bosnya itu nganterin makanan Gojek, GoFood-nya itu ke kamar pribadi si bos ini. Nah, si Dwi Ayu ini nggak mau. Kenapa saya harus ke kamar pribadi? Terus saya di wewew gimana? Nah, terus saya ketiban toren gimana nih? Siapa yang menyelamatkan saya? Nah, jadi dia nggak mau karena tugasnya dia bukan asisten pribadi. Dia adalah seorang kasir di sebuah toko roti. Nah, dia dikatain, dihina, dibilang miskin lu. Nah, minggir lu miskin. Nah, sama dibilang lu nggak bisa menjarain gua karena gua kebal hukum dan dilempar kursi. Nah, kejadian ini berlangsung di tanggal 17 Oktober. Kemudian dilaporkanlah tindakan penganiayaan ini ke polisi, ke Polres Cakung kalau nggak salah. Nah, seperti biasa, disinilah mulai berbelit-belit persoalan. Di mana laporan kriminal yang diutarakan oleh Dwi Ayu ini dilempar ke sana kemari, nah, sampai berbulan-bulan. Dan akhirnya setelah viral di Twitter dan juga di TikTok, dibantulah oleh netizen. Nah, kemarin di Desember akhirnya ditangkaplah anak dari bos roti ini di salah satu hotel, dan penangkapannya juga sangat santai sekali. Tidak seperti menangkap Peggy Kulba yang cuma kuli bangunan. Nah, tidak seperti menangkap kemarin Saka Tatal. Nah, yang kuli bangunan dengan digebukin, dengan diborgol. Nah, ditangkapnya ini dengan tanpa diborgol, diajak baik-baik keluar. Nah, jadi hal ini tuh sangat menyita masyarakat. Kenapa sih bisa sampai 2 bulan nangkap orang segede toren penguin ini? Nah, ini dia guys, anak toko roti guys. George. Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Ya, saya hilaf. Hilaf. Namanya George tapi hilaf. Kamu merasa menyesal? Yes. Terus, apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk nganter makanan ke rumahmu? Ke kamarmu, ya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Karyawan.
Kenapa? Gak mau komen. Oh, nggak mau. Oh, November. Oh, itu ya guys. Jadi salah satunya kenapa melempar menganiaya, dia bilang saya hilaf. Dan kenapa kamu menyuruh ke kamar pribadinya, dia bilang saya nggak mau komen. Langsung, oh nggak mau komen, oke. Nurut ya. Kepolisian dan tim penangkapan nurut ya. Nah, namun korban ini ya, Dwi Ayu itu menceritakan bagaimana dia memperjuangkan kasus ini. Sampai dia tuh menyewa pengacara dan terpaksa menjual motor demi membayar pengacara. Karena sebelumnya, dia tuh ditipu sama pengacara yang ada. Dan bahkan ada satu lagi pengacara bohongan yang disewa sama keluarga si bos ini, si pelaku, tanda kutip untuk memata-matai dan mencabut laporan dari Dwi Ayu ini. Nah, kita dengerin aja omongan dari Dwi Ayu ya. Mama saya sampai jual motor. Jual motor? Iya. Motor satu-satunya. Abis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena Oke, kejadiannya di Cakung. akhirnya dirujuk ke Cakung. Ya, di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP. Oke. akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Nah, itu deh guys. Jadi di sini dia ngelaporin tapi dilempar kemana-mana ya. Dan ini nggak cuma dialamin oleh dia. Let's go dulu juga pernah cerita. Cerita lagi nih kita. Nah, ya kenapa aneh banget ya kepolisian ini kan mereka kan satu institusi dan satu organisasi ya. Kalau kita ngelapor kehilangan tindakan kriminal harus di tempat itu, di domisili itu gitu. Dan Let's Go pun juga pernah mengalami hal itu ya. Let's Go kehilangan di A gitu. Sedangkan Let's Go domisilinya di B. Let's Go lapor di B, nggak boleh. Harus ke A dulu. Ini kan jarak ya. Dan kalian ini kan satu organisasi dan online. Sudah bisa online. Aduh, kalian kepolisian ini zaman apa sih? Zaman Majapahit atau gimana? Dia nggak mau saling ngobrol apa gimana kepolisian ini? Ya kan kan harusnya kita bisa ngobrol, kita ngelapor di B, terus dia buat laporan di B, nanti tinggal dikirim aja ke domisili TKP ke A, kan online bisa. Dan mau dibantu loh Pak Polisi, jangan masyarakat udah kena musibah, dipersulit, motor hilang dimintain duit. Jadi pertanyaan Ditsko ya, ada nggak kalian motor hilang dimintain duit gitu? Ada nggak? Nah, dipaksakan ataupun sebagai ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana Pak? Begitu viral baru dapat. Bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui. Ya, harus dilalui karena laporannya kita bukan karena kasus viral, laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur. Nah itu guys, jadi menurut kepolisian ya ada SOP-nya, walaupun udah dilapor. Kita kan penyidik itu kan udah mulai bekerja di bulan November. Kita selidiki, nggak ketangkap-tangkap nih. Let's Go hidup udah berapa puluh tahun ya. Dari dulu polisinya nggak berubah-berubah anjir. Jawabannya juga nggak berubah, Kalau kita mau sebut oknum, tapi oknumnya bisa satu peleton, Aduh. Bahkan kalau kalian tadi dengar, dia sampai ngelapor ke 3 kantor polisi. Dilempar ke sana ke sini, bikin laporan polisi harus dirujuk ke Polres lain. Ini polisi apa rumah sakit ini gitu. Kalau di rumah sakit kan kita bisa di rumah sakit pakai BPJS. Oh ini Bu harus dirujuk ke rumah sakit ini karena alatnya lebih lengkap. Di sini alatnya seadanya. Polisi kayak rumah sakit, Kalau kalian ngelapor, waduh Pak ini harus kita rujuk ke kantor polisi lain Pak gitu. Apakah alat di sana lebih bagus? Apakah staf di sana lebih bagus? Dikit-dikit harus ada SOP dan penyidikan, padahal korbannya udah jelas, pelakunya udah jelas, rekamannya udah jelas. Nunggu apa 2 bulan? Nunggu apa? Ayo, Dan bahkan gara-gara ini ada salah satu mantan anggota kepolisian yang memberikan dan membongkar kenapa sih kriminal ini kadang-kadang lambat itu diselesaikan. Nah, karena
kasus ini dipilih-pilih sama polisi. Nah, ini adalah mantan anggota polisi yang memberikan keterangan dan membongkar rahasia dari satuan polisi. Satu rahasia yang gua mau bocorkan ke kalian semua. Dulu pada saat gua masih jadi polwan, pada saat ada masyarakat yang melapor, kami sebagai anggota yang berdinas di Satuan Reskrim, kami memilah-milih laporan mana yang menghasilkan uang. Itu yang kami dahulukan. Dan laporan yang nggak menghasilkan uang, itu yang kami kesampingkan. Wanjay. Jadi kalian tahu ya, ini ex-polwan viral ya gitu. Dia bilang dulu sewaktu saya menjadi polwan di reserse kriminal, kita berarti bukan dia sendiri ya, kita tuh memilah-milih kasus mana yang bisa jadi uang, yang mana yang nggak bisa jadi uang gitu. Apakah seperti ini kasusnya? Nah, apakah kasus ini juga termasuk kalau kita breakdown omongan polwan viral ini yang sekarang katanya udah dipecat gara-gara membuka kebusukan oknum-oknum kepolisian? Nah, di sini Dwi Ayu juga cerita bahwa dirinya pernah didatangi seorang pengacara dan pengacara ini ternyata suruhan dari bosnya sendiri. Setelah itu, mamanya mengganti pengacara dengan pengacara yang baru. Bahkan, seperti yang kalian dengar tadi, dia sampai jual motor. Nah, untuk bayar pengacara. Namun pengacara satu lagi ini, entah kenapa kerjanya tuh nggak bagus. Apakah dia menerima suap dari tempat lain atau enggak, kita belum tahu ya. Yang jelas, kata Dwi Ayu, setiap dia nanya informasi update-nya, dia selalu bilang, lagi diproses gitu, lagi diproses. Dan setiap datang ke rumah memberikan informasi, pengacara ini selalu meminta uang. Nah, jadi apa? UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, bukan ujung-ujungnya donasi ya, Gus Salim tuh. Bahkan karena saking viralnya ini sampai Komisi 3 bergerak untuk sidang ini dan bertanya, kenapa bisa selama ini Pak Polisi ini kerjanya ngapain sih? Bapak ini kayak pura-pura nggak tahu aja. Kok bisa selama ini gitu? Masa Bapak nggak tahu ya? Mungkin Bapak belum tahu. Coba kita dengerin aja ya. Komisi 3 gimana kerjanya? Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya. Lengkap. Dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada. Video ada? 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan. Terus penangkapannya hampir 1 bulan juga. Itu pun setelah viral. Saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai tuh. Ya. Itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah, ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya, koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya. Nah, jadi dia juga anggota Komisi 3 ini, dia bilang, saya dulu mantan Polri juga. Kasus seperti ini, sederhana seperti ini, itu 3 hari. Gitu, 3 hari kelar. Dan memang setelah viral kan 3 hari kelar. 3 hari langsung ditangkap George itu. Juga bertanya Komisi 3 gitu, saksinya ada, lukanya ada, TKP-nya ada, apanya yang nggak ada? Apanya Pak yang nggak ada Pak? Yang nggak ada itu hasil penyidikan gitu, yang belum ada. Ini sampai 2 bulan itu yang belum ada Pak, hasil penyidikan itu yang belum ada gitu loh Pak. Atau mungkin ada rahasia umum yang kita semua nggak tahu, seperti kata Polwan tadi, rahasia kan, rahasia yang dibongkar gitu, rahasia umum kan. Mungkin rahasia umum ya gitu, kita nggak tahu juga. Kemudian laporan masyarakat, yang mungkin masyarakat ini dari kaum marginal. Ini kita prihatin pimpinan. Ya, kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini, yang mengabaikan laporan-laporan polisi, yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, nah, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita, insan hukum Pak. Kami Komisi 3 ini juga bagian dari Komisi Penegak Hukum Pak. Kami harus mengontrol, mengawasi kerja-kerja kawan-kawan di kepolisian. Nah, jadi Komisi 3 aja
Let's Go rasa udah lumayan sebel juga ya, kok kayak gini terus, karena banyak kasus yang seperti ini kan. Kasus Vina kemarin juga, kalau kalian bandingin dengan kasus Vina kemarin, wah itu sangat berbeda jauh sekali kan gitu. Itu Peggy Kulba dan juga Saka Tatal itu kan ditangkapnya langsung 1 hari, besoknya langsung ditangkap. Nggak perlu isi penyidikan apa itu, gebuk dulu. DNA salmon dulu mukanya biar bengkak gitu, kasih DNA salmon dokter Richard Lee biar bengkak dulu, baru diselidiki. Kita contohkan juga motor Peggy Kulba, motor Saka Tatal kemarin. Nah, udah dibalikin belum? Belum kan gitu. Walaupun yang minta bayar ini kan pasti oknum, nggak mungkin enggak. Tapi kan nggak tahu ya ada berapa oknum gitu. Di sini kalau kita lihat komen-komennya juga ada yang cerita ya, lapor motor hilang malah diminta 1 juta. Loh. Sama siapa itu? Apakah sama oknum? Nah, ada juga yang cerita, saya pernah lapor kehilangan dompet. Lapor kehilangan malah dimintain duit 80.000. Itu sekitar tahun 2015-2016. Nah, itu pasti buat kertas print itu. Mahal kertas print memang. Ada juga yang cerita dulu pernah gue lapor kehilangan, terus di belakang saya ada orang yang lapor kehilangan motor. Jawabannya polisi kocak, kenapa bisa hilang? Ya kalau kita minta cerita, pasti banyak banget lah orang-orang yang mungkin tidak beruntung ya bertemunya sama oknum, bukan sama polisi yang baik gitu. Kalau Let's Go juga kebetulan beberapa kali ketemu sama yang oknum juga pernah, yang polisi baik juga nggak pernah. Maksudnya pernah gitu. Beberapa polisi baik juga pernah gitu. Tapi kan kenapa oknum ini bisa tetap di sana, itu yang menjadi pertanyaan kita. Gitu. Tapi apakah orang dengan jabatan-jabatan tinggi sekarang, kayak Kapolri, kayak Kapolsek, Kapolres, apakah dulu juga sempat menjadi oknum waktu masih kiri? Nah, kita nggak tahu juga ya gitu. Karena yang oknum-oknum ini biasanya yang kiri-kiri kan, atas perintah atasannya. Nggak tahu juga ya gitu. Maksudnya oknum ini pasti selalu ada dan jarang banget ada berita oknum ini dipecat gitu. Malah masyarakat yang diminta hati-hati dan waspada jika ada oknum. Nah, itu anehnya kita ya, bukannya oknum yang dibasmi, masyarakat yang dihati-hati ya. Kalau yang seperti ini bukan polisi bener, ini adalah oknum gitu. Kalian yang harus hati-hati. Nah, itu yang aneh banget sih menurut Let's Go. Ya, itu dia yang bisa sampaikan tentang kasus kali ini. Kasih pendapat kalian di kolom komen di bawah. Thank you banget ya nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Kita habis ini membahas sinetron Agus dan Wawa lagi ya. Itu sumbangan-sumbangan dan donasi Let's Go akan bacain di sana ya. Sampai jumpa lagi. Bye.